Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 3 secara bersama-sama. Jangan lupa diawali dengan berdoa dan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, yaitu tentang benda-benda yang ada di sekitarku. Nah, coba sekarang kalian lihat apa yang ada di gambar berikut. Nah, kira-kira gambar tersebut ada di mana? Ya, gambar tersebut ada di pasar. Ternyata sangat banyak benda yang ada di sekitar kita ya. Ada yang berbentuknya berbeda, warnanya berbeda, serta kegunaannya pun juga berbeda-beda. Apakah kalian sudah tahu apa kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kalian? Pastinya sudah tahu ya. Baik, untuk benda jenisnya itu ada 3 nak. Yang pertama padat, gas, dan juga cair. Nah, untuk jenis benda padat itu umumnya bisa dilihat dan bisa dipegang atau disentuh. Contohnya seperti meja, ballpoint, buku, dan lain sebagainya. Kalau benda gas itu tidak bisa dilihat secara umum, tetapi bisa dirasakan. Contohnya seperti hembusan angin, lalu ya rata-rata angin memang. Dan yang terakhir benda cair, yaitu bentuknya cair seperti air, minyak goreng, dan lain sebagainya. Benda juga memiliki sifat-sifat fisiknya, yaitu memiliki ukuran, bentuk, dan warna. Ingat, benda itu memiliki sifat fisik, ukuran, bentuk, dan warna. Untuk benda gas, apakah memiliki ukuran? Iya. Jadi benda gas itu memiliki ukuran atau massa. Dan yang terakhir, bahan pembentuk. Jadi benda juga memiliki bahan pembentuk. Ada kayu, plastik, kaca, logam, dan lain sebagainya. Contoh meja, bahan pembentuknya kayu. Terus kipas angin, ada yang terbuat dari plastik. Lalu jendela, ada yang dari kaca. Sendok terbuat dari logam. Nah, jadi benda-benda itu memiliki karakteristik tersendiri, juga kegunaan yang bermacam-macam. Selanjutnya, melihat dari benda. Nah, di sini ada 9 benda. Kira-kira dari karakteristik benda tadi, mana dari gambar berikut yang tidak termasuk benda? Panas api unggun? Nah, kalau panas api unggun, ini yang dimaksud adalah panasnya ya nak, bukan apinya ya. Kalau api unggun, api itu bisa dikategorikan benda karena dia juga memiliki bentuk. Sedangkan kalau panas itu tidak, maka kita silang. Karena panas itu tidak memiliki bentuk, tidak memiliki ukuran, dan juga tidak memiliki massa atau warna, mohon maaf. Sedangkan minyak goreng tidak, karena benda cair. Selanjutnya ada cahaya lampu. Apakah cahaya lampu memiliki ukuran? Tidak, maka kita silang. Nah, cahaya panas itu bukan termasuk benda. Lalu ember. Ember termasuk karena bisa disentuh, dia memiliki bentuk. Benda apa? Benda padat. Selanjutnya ada es, juga termasuk benda. Benda padat ya kalau es ya. Balon juga termasuk benda. Di dalamnya juga ada benda gas. Sedangkan suara itu tidak termasuk benda karena dia tidak memiliki ciri-ciri dari benda. Yang selanjutnya ke-8 radio, dia juga benda. Dan hewan, semua hewan itu termasuk benda. Nah,
Ngomong-ngomong tentang hewan dan meja ataupun benda-benda yang lainnya, itu bisa kita kategorikan menjadi dua hal, yaitu benda hidup dan benda mati. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita lihat masalah yang ada di sekitar kita, yaitu tentang masalah sampah plastik. Banyak kita jumpai di jalan, di sudut-sudut ruangan, atau di halaman rumah kita mungkin itu banyak sekali yang namanya sampah plastik. Nah, anak-anak, jumlah plastik yang ada saat ini sangat banyak. Alasannya kenapa? Karena plastik itu mudah didapat, tetapi tidak mudah diurai. Bahkan butuh waktu ribuan tahun untuk bisa terurai. Jadi plastik itu salah satu benda yang sangat susah untuk terurai. Terurai itu maksudnya adalah habis karena ada proses kimia yang dilakukan oleh bakteri atau pengurai lainnya. Semisal daun ketika kita biarkan di tanah, dia mungkin dalam waktu tidak sampai 10 tahun dia akan hilang, bahkan lebih cepat. Tapi kalau plastik sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dia tetap menjadi plastik, tidak bisa terurai dengan cepat. Nah, untuk mengatasi sebuah permasalahan itu bisa dilakukan dengan musyawarah. Jika banyak masalah sampah plastik di sekitar kalian, bisa dilakukan musyawarah dengan tetangga atau dengan keluarga. Bagaimana cara mengatasi sampah plastik? Karena musyawarah sendiri itu bentuk dari Pancasila, sila yang keempat. Nah, manfaat dari dan fungsi musyawarah yaitu mengajarkan kepada anggotanya tentang nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, serta untuk mengambil keputusan yang paling adil demi kepentingan bersama. Nah, jadi musyawarah itu tujuannya biar mendapatkan kesepakatan bersama. Banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita bermusyawarah. Dulu ketika kelas 2 kalian pernah bermusyawarah untuk menentukan siapa yang jadi ketua kelas. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Dan di kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan yang namanya musyawarah agar semua masalah mendapatkan solusi yang disepakati secara bersama-sama. Untuk selanjutnya, ini catatan penting ya anak-anak. Masalah sampah plastik kan masih menjadi kendala bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Karena tadi sifat plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Sehingga kita butuh cara-cara yang jitu, cara-cara yang efektif untuk menanggulangi masalah sampah plastik. Ada 3 cara untuk mengatasi masalah sampah plastik. Yang pertama ada reduce, ada reuse, dan yang ketiga recycle. Reduce itu apa, Pak? Reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika ibu kita berbelanja, alangkah baiknya membawa tas belanjaan sendiri sehingga penjual tidak perlu mengeluarkan plastik untuk membungkus barang belanjaan kita atau ibu kita. Itu namanya reduce, jadi mengurangi penggunaan plastik. Jangan apa-apa plastik gitu. Yang kedua, cara menanggulangi sampah plastik yaitu dengan reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya, ketika kita sudah terlanjur diberi bungkus plastik untuk barang belanjaan kita, maka plastiknya jangan langsung kita buang, tapi kita simpan dan kita gunakan lagi ketika belanja selanjutnya. Nah, ini namanya reuse, memanfaatkan kembali sampah plastik. Tidak langsung dapat sampah plastik, bungkus plastik kita buang. Kalau masih bisa dipakai lagi, maka alangkah baiknya kita manfaatkan kembali. Selanjutnya, recycle yaitu daur ulang sampah plastik. Ini sering kita jumpai ya sebagai hiasan dari botol minuman yang dijadikan hiasan. Nah,
Dari benda-benda tadi yang awal tadi kita pelajari, itu ketika kita pukul ternyata bisa menimbulkan bunyi. Nah, bunyi-bunyi tersebut itu akan berbeda sesuai dengan benda yang menghasilkan bunyi. Benda-benda yang biasa menghasilkan bunyi juga bisa disebut alat musik. Nah, kita akan mempelajari alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada, tapi dapat menghasilkan irama lagu. Maksudnya tidak memiliki nada, itu contohnya do, re, mi, fa, itu nada. Tapi dia bisa menghasilkan irama lagu. Contohnya ada yang paling kiri yaitu namanya triangle. Nah, itu triangle dari besi itu. Ketika dipukul bunyinya ting 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 gitu. Yang kedua ada kalau kita sebut namanya icik-icik. Bunyinya ya sama seperti namanya, icik-icik gitu. Yang ketiga ada marakas. Nah, marakas ini biasanya di dalamnya situ itu ada batu kerikil kecil atau juga bisa diisi dengan beras. Sehingga ketika digoyangkan itu akan menghasilkan bunyi sek, 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 sek. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang keempat ada yang namanya kastanyet. Apa nak? Kastanyet. Cara membunyikannya dikatupkan. Nanti seperti bunyi kayu yang dipukulkan antara kayu satu dengan kayu yang lain. Bunyinya seperti cetak 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 gitu. Tek 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 tek. Bukan cetek cetek ya. Dan yang terakhir ada gendang. Dung dung dandang dung dung gitu. Oke, dari benda alat musik ritmis ini biasanya yang sering dipakai oleh anak laki-laki untuk menghasilkan musik di meja. Ini apa namanya? Penggaris, padahal fungsinya adalah sebagai alat ukur, bukan sebagai alat musik. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris yang kalian miliki. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Coba sekarang cari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter dari tangga satuan berikut. Nah, anak-anak, kita cari mana yang meter M. Nah, ada di tengah-tengah atau tangga keempat dari atas. Setiap turun satu tangga itu dikali 10 atau ditambahi 01. Sedangkan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Atau kalau bilangannya bulat seperti 10, 100, 1000 itu bisa nolnya diambil 1. Nah, hubungannya tadi apa antara meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, berikut hubungannya, yaitu 1 meter, coba kita lihat meter. Nah, dari tangga keempat turun hingga tangga ke-6, maka turun 2 tangga. 4, 5, 6. Turun 2 tangga, maka nolnya ditambah 2. Sehingga 1 meter sama dengan 100 cm. Selanjutnya untuk ke milimeter berarti turun 3 tangga, maka nolnya ditambah 3 menjadi 1 meter. Diubah menjadi milimeter adalah 1000 milimeter. Nah, untuk lebih paham kita lihat contoh berikut. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Atau maksudnya 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, kita rubah menjadi satuan sentimeter. Oke. Yang pertama, 5 meter itu kita jadikan sentimeter dulu. Tadi meter ke senti 100. Berarti 5 dikali 100 hasilnya 500 cm. Sedangkan untuk yang 30, karena itu sudah sentimeter, maka dia tetap sentimeter. Tidak perlu dirubah menjadi meter atau yang lainnya, karena pertanyaannya sentimeter, sehingga tetap 30
ditulis lagi. Maka 500 ditambah 30 hasilnya 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Nah, ini salah satu cara merubah dari meter menjadi sentimeter. Nah, contoh yang kedua, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm. Ditulis 400 cm tambah 10 cm sama dengan 4 meter tambah 10 cm. Hasilnya 4 meter lebih 10 cm. Demikian anak-anak belajar kita. Semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu lagi di sekolah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.